Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwatal imani wal islam rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita kembali oleh Allah diberikan kemudahan untuk bisa mendatangi majelis ilmu dalam rangka memahami Al-Quranul Karim, dalam rangka memahami kalamullah. Maka mudah-mudahan ayat yang kita bahas pada malam ini menjadi wasilah turunnya rahmat Allah kepada kita, menjadi sebab datangnya ridha Allah kepada kita, karena kita berupaya untuk memahami kalamnya. Maka mudah-mudahan hidup kita berkah karena kita mempelajari Al-Quran yang penuh dengan keberkahan ini. Pembahasan kita masih surat Al-Baqarah ayat 41. Masih banyak faidah-faidah yang belum kita catat dari Al-Baqarah ayat 41. Di antara faidah yang sudah kita catat dalam ayat ini ada perintah dari Allah. Perintah untuk beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perintah ini dipertegas dengan ungkapan lainnya dalam bentuk larangan. Kamu jangan kafir. Kamu jangan menjadi kafir karena mengingkari apa yang Allah turunkan kepada kalian, yaitu Al-Quran dan ketetapan ya tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus beriman, tidak boleh mengingkarinya. Terlebih yang punya ilmu, yang sudah punya ilmu, yang sudah mendapatkan data-data yang akurat, kebenaran dari Allah tentang kebenaran Al-Quran dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh menjadi orang yang pertama mengingkari. Kenapa? Tidak layak, tidak pantas, ya. Tidak pantas orang yang punya ilmu,
orang yang pertama mengingkari, tidak pantas. Maka orang berilmu semestinya orang menjadi terdepan. Role model, kalau kata orang keren itu orang apa tuh? Orang mana? Role model, uswatun hasanah semestinya. Jadi contoh semestinya buat yang lain. Ini malah jadi contoh yang buruk. Semestinya orang berilmu yang pertama menampakkan ilmunya. Dia pertama beriman semestinya. Bukan yang pertama kafir. Tidak pantas. Semestinya orang yang berilmu, dia yang pertama mengamalkan ilmunya. Dan mengajak orang lain ya untuk mengikuti kebenaran. Sebagaimana dia yang pertama mengikutinya. Semestinya begitu orang berilmu. Nah, apa sebabnya? Ada orang berilmu, tapi yang pertama mengingkari. Orang berilmu, ya, tapi tidak mau menyebarkan kebenaran. Orang berilmu, ya, kerjaannya menyembunyikan kebenaran. Apa sebabnya? Masih dalam ayat ini, Allah jelaskan, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Kalian jangan jual ayat-ayatku dengan harga murah. Ini diantara sebab orang menjual ayat-ayat Allah, ya, menyembunyikan kebenaran. Apa sebabnya? Ingin mendapatkan dunia. Ya, kita lihat penjelasan para ulama dalam masalah ini. Apa maksudnya? Jangan menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Maksud harga yang murah apa maksudnya? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ditanya tentang masalah thamanan qalila. Apa maksudnya thamanan qalila? Beliau menjawab, ad-dunya bihadzafiriha. Jadi harga yang murah maksudnya apa? Dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jadi ada orang yang tidak mau menjelaskan kebenaran, ada yang tidak mau, ya, menjelaskan tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Apa sebabnya? Ada dunia yang ingin dia pertahankan. Ya. Dia tukar tuh, ya, dia tukar kebahagiaan yang abadi dengan kenikmatan yang sesaat. Dia tukar iman dengan dunia yang fana. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Kalian jangan jual, kalian jangan tukar, ya, ayat-ayatku dengan dunia. Ya, maksudnya apa? Yaqul, kata beliau, maksudnya apa? La ta'tadu anil iman. Jadi Allah menjelaskan dengan ayat ini, la ta'tadu anil iman bi ayati wa tasdiqi rasuli bi dunya wa syahawatiha. Kalian jangan ganti, kalian jangan tukar. Jangan ditukar tuh iman dengan ayat-ayatku. Jangan kalian tukar sikap pembenarkan Rasulku ditukar dengan dunia dan syahwat-syahwatnya. Jangan. Apa sebabnya? Fa innaha qalilatun faniyah. Karena dunia itu sedikit, faniyah, fana, ya, ada saatnya tipuna, binasa. Nah, jadi yang dimaksud jangan jual ayat-ayatku, maksudnya apa? Jangan sembunyikan kebenaran. Ya. Jadi dibuat samar, kebenaran dibuat samar demi kepentingan dunia. Jadi ayat ini larangan kepada siapa yang pertama yang dimaksud? Tokoh-tokoh Yahudi yang mereka punya ilmu, ya, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang kebenaran yang risalah yang Nabi bawa, tapi mereka sembunyikan. Demi apa? Agar dunia yang biasa mereka dapatkan tidak berkurang. Karena sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, tokoh-tokoh Yahudi sudah hidup makmur. Ya, biasa diminta fatwa, nanti bagaimana? Ya harus bayar.
Kalau ada acara apa, mereka yang dipanggil, pulang-pulang dapat. Ya. Terus kalau ada misalnya apa, oh biasa. Mereka tuh buat sesuatu supaya apa? Nanti dapat dunia. Nah, ketika Nabi hijrah, mereka ketakutan. Takut nanti yang biasa mereka terima tidak ada lagi. Ya. Yang selama ini menikmati hidup enak, Nabi datang khawatir berubah. Akhirnya mereka tidak mau menjelaskan ya kebenaran kepada orang-orang Yahudi yang pertama dan kepada umat manusia secara umum. Mereka sembunyikan tuh. Padahal data, keterangan Nabi Muhammad, Nabi yang apa namanya itu, utusan Allah sudah ada di kitab mereka, tapi mereka sembunyikan. Demi apa? Demi mendapatkan dunia. Ini penyakit dari zaman dahulu ternyata. Orang tidak jujur, ya, tidak mau berani menjelaskan kebenaran gara-gara ini. Takut berkurang. Ya, apa misalnya hartanya, takut berkurang pengikutnya, takut berkurang pujiannya dari manusia. Akhirnya mereka berani menyembunyikan ayat-ayat Allah, tidak mau menjelaskannya kepada halayak ramai. Ya, maka kemudian Al-Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan, jadi makna dari ayat ini adalah la ta'tadu 'anil bayan wal idah wa nashr ilmin nafi' finnas bil kitmani wal labsi litastamiru ala riyasatikum fid dunya al qalilah al hakirah az-zailah an qarib. Jadi sini ada larangan dari Allah, janganlah kalian tukar tuh. Ya. Kebenaran, kemudian penjelasan, informasi penting, ya, sikap apa namanya menyebarkan ilmu, mereka tinggalkan, ya, mereka tukar dengan apa? Dengan dunia. Mereka sembunyikan kebenaran, mereka samarkan kebenaran. Apa tujuannya? Agar supaya mereka terus berada, ya, di atas kepemimpinan. Ya, terus menjadi pemimpin, terus ditokohkan. Maka akhirnya apa? Berani menyembunyikan kebenaran. Jadi samanan qalilah, harga yang murah, bukan apa namanya bayarannya apa namanya rendah, bukan. Maksudnya dunia. Maka semahal apapun dunia tetap harga yang murah. Jadi jangan salah paham, ya. Jadi nggak boleh nih dijual-jual gitu ayat Allah. Ada yang sampai apa namanya tuh, oh sampai tinggi banget tarifnya begitu, ya. Ustaz, jangan Ustaz ya, Pak bisa nggak? Gitu. Wanitiro, gitu, bahaya banget. Jadi bisnis. Semestinya yang dilihat apa? Jadwalnya masih kosong tidak. Ya. Nah kalau misalnya dia mampu datang, dia fokus menyiapkan materi, udah jangan bahas itu. Ini sampai ada apa namanya itu, ya, penjelasan apa tuh. Kalau dia 20 km ya 10 juta. Ini kayak apa tuh? Online begitu, gitu. Ya, jadi ketika ditanya kenapa mahal-mahal, kan ada larangannya kalau murah. Jangan dijual dengan harga yang murah, makanya dibuat mahal. Ini salah paham nih, salah paham. Dan harga yang murah maksudnya apa? Dunia. Maka sebesar apapun, ya, yang dia minta, ya, tetap itu harga yang murah, harga yang murah. Maka di sini celaan orang yang ketika beribadah, ketika berbuat baik dunia terus apa namanya yang menjadi orientasinya. Ya. Jadi Allah jelaskan kepada kita agar kita, ya, tetap bisa menjaga, ya, sikap yang bagus, agar ibadah kita jangan sampai rusak karena kita tujuannya lebih kepada dunia daripada ridho Allah.
Harga dunia, apa nama harga yang murah, itu maksudnya apa? Dunia. Jadi ini apa? Allah menjelaskan tentang rendahnya dunia. Jangan sampai kita berubah sikap gara-gara harga yang murah ini. Karena faktanya banyak yang berubah gara-gara harga yang murah. Ya enggak? Ada yang bunuh-bunuhan. Gara-gara apa? Gara-gara harga yang murah. Ya, istri nggak punya adab kepada suami gara-gara apa? Harga yang murah. Teman sampai putus dari temannya lagi, persahabatan jadi putus gara-gara harga yang murah. Antar kerabat tidak saling sapa lagi, ya, karena ketika berkumpul diskusi tidak ya satu suara. Gara-gara apa? Harga yang murah. Ya. Maka di sini kita diajak untuk ya jangan sampai Allah murka kepada kita gara-gara harga yang murah. Ya. Maka dalam banyak dalil dijelaskan tentang dunia bagaimana secara umum. Ya dalilnya, rendah dunia itu. Yang banyak pujian tentang kampung akhirat. Adapun dunia banyak dicela oleh Allah dalam banyak dalil. Agar apa? Agar kita tidak berlebihan dengan dunia. Ya. Sekarang ini zaman sekarang orang mau jalan kalau ada dunia, ya enggak? Ya. Zaman dulu bagaimana? Zaman dulu masih apa namanya? Masih bagus zaman dulu. Kalau sekarang enggak, harus ada fee dong, ada fee gitu. Ya. Yang akhirnya apa? Ada aturan dilanggar demi mendapatkan fee. Demi mendapatkan bonus misalnya. Pak, kalau misalnya saya minta bantuan, tolong dong, ini ada apa namanya, ada sedikit uang, bisa nggak Anda minta bantuan untuk membelikan, begitu? Bisa nggak? Ya. Muamalah seperti ini dari zaman dahulu sudah ada. Sudah ada. Ya. Di antara dalilnya di mana tuh? Ada di surat Al-Kahfi tentang mereka berkumpul di goa, ya kan? Setelah bangun dari tidur panjangnya, mereka lapar begitu, maka minta salah satu dari mereka bagaimana? Coba bawakan ini ke pasar, cari makan yang paling bagus. Sudah ada tuh, ya enggak? Jadi minta dibelikan, ada wakilnya. Jadi yang membelikan makanan bukan kita, tapi wakil kita. Sudah ada sejak zaman dahulu. Ya, tapi sekarang sudah mulai. Ini apa? Segala bisnis sekarang. Ya, orang mau berjalan kalau ada apanya? Ada upahnya. Bagaimana hukumnya? Boleh, silakan. Tapi sekarang banyak dikembangkan, akhirnya banyak yang bermasalah. Ya. Jadi kalau ada upahnya, gali lagi hukumnya. Karena ada ya hukum-hukum, ada apa namanya, atau aturan di balik ini. Jadi hati-hati. Perbuatan baik bisa berubah nanti tidak ada pahala kalau apa orientasi kita dunia terus. Ya, jangan sampai berubah keadaan kita gara-gara dunia. Maka dalam banyak dalil, ya dalam hadis dijelaskan bagaimana tentang dunia itu. Nabi memberikan perumpamaan seperti apa? Bangkai kambing yang ada apa? Yang cacat. Kata Nabi, siapa yang mau beli? Siapa? Ya gak usah mahal-mahal, 1 dirham saja. Bagaimana? Kata para sahabat, ketika hidup pun gak ada yang mau beli, cacat lagi. Apalagi sudah bangkai begini. Ya, maka kata Nabi, dunia lebih rendah daripada ini. Ya, jadi di orang saling apa bunuh-bunuhan ini, memperebutkan ini lebih rendah daripada bangkai. Ya. Kemudian dalam dalil yang lain, hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan tentang dunia. Apa kata Nabi? Wallahi demi Allah, dunia dengan akhirat perumpamaan seperti apa? Seperti seseorang memasukkan jarinya ke laut. Kemudian bagaimana? Ditarik lagi. Coba lihat yang tersisa.
ya, yang tetesan air itu dunia. Lautnya apa? Akhirat. Ya. Jadi kenikmatan di akhirat lebih besar, ya, lebih baik daripada di dunia. Apa namanya kenikmatan di dunia? Dunia itu nggak banyak. Kalau seperti perumpamaannya, tetesan air yang kita ambil dicabut lagi dari laut, begitu. Ya. Maka jangan sampai kebahagiaan yang abadi kita korbankan demi kenikmatan sesaat. Ya, bisa berupa harta atau yang lainnya dari fitnah-fitnah dunia. Dan di antara fitnah yang paling dahsyat yang menimpa umat Nabi, kata Rasulullah apa? Harta. Ya. Likuli, apa namanya? Setiap umat, kata Nabi, ada fitnahnya. Wa fitnatu ummati almal, dan fitnah yang menimpa umatku itu ada pada harta. Ya. Jadi hendaklah kita fokus, ya, banyak beramal sholih agar kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat, bisa masuk surga. Di mana di surga itu tempat cambuknya saja, tempat cambuk itu lebih utama daripada dunia dan isi-isinya. Ya, maka jangan sampai mau tukar iman kita demi apa? Harga yang murah itu. Jangan sampai mau murtad mendapatkan cinta di dunia, cinta dari manusia yang menjadi musuh Allah. Ada ya yang rela menjadi apa namanya itu keluar dari Islam karena ingin menikahi fulan bin fulan, fulana binti fulan. Pahala menjelaskan kebenaran. Maka nanti di akhirat orang kafir mereka menyesal masuk neraka dan siap mengganti, siap menebus diri mereka dengan apa? Dengan emas sepenuh bumi. Siap, kata mereka, tapi ditolak oleh Allah. Ditolak oleh Allah. Jadi iman, ya, tidak bisa dinilai dengan harta dunia. Iman yang lebih tinggi. Maka jangan sampai goyah iman kita gara-gara apa? Gara-gara dunia. Ya. Pak, mau nggak dikasih uang 100 juta? Tapi Bapak murtad, mau nggak? Ya, ya. Atau tawaran lainnya, mau nggak dikasih 100 miliar? Murtad. Pikir-pikir dulu ya. Ya, awas ya, nggak boleh. Ya, mau 100 miliar, mau bagaimana, tetap ya kita istiqomah. Harus berusaha istiqomah di atas iman dan Islam. Karena inilah yang paling tinggi nilainya. Maka hati-hati ini, kebiasaan orang Yahudi, ya, mereka punya ilmu, tapi tidak mau menjelaskan kebenaran itu, mereka tutupi, mereka samarkan demi dunia. Waspada, ya, karena Nabi mengabarkan ada nanti di antara umat Nabi yang suka meniru gaya mereka, mengikuti tabiat mereka. Maka dikhawatirkan nanti muncul orang berilmu, bagaimana tidak mau menjelaskan kebenaran karena demi dunia. Jangan sampai memiliki sifat seperti orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi. Dan kita, ya, lihat keadaan zaman sekarang ini sedih. Ya. Karena ya, apa? Di antara gitu ya, orang yang punya ilmu, orang yang punya pengetahuan, tapi tidak mau menjelaskan kebenaran. Ada yang apa a priori dengan tauhid. Ada yang apa namanya itu suuzon dengan tauhid. Ada yang tidak mau menjelaskan tauhid. Ya, bukan apa namanya itu di apa nama istilahnya. Bukan di pending, tapi di cancel. Tidak boleh ada pembahasan tauhid, gitu ya. Kenapa? Khawatir kalau dijelaskan nanti menurun suara kita, nanti menurun. Jadi tauhid dianggap apa tuh? Ya. Sesuatu yang membuat apa manusia menjadi apa? Misalnya rusak. Padahal apa? Tauhid lah yang membuat manusia menjadi bahagia. Tapi ada yang salah paham. Ada yang suudzon dengan tauhid. Ya, nggak mau tuh berani menjelaskan tauhid. Akhirnya menyebar kesyirikan di mana-mana.
Ada yang tidak mau menjelaskan apa namanya sunnah, bahaya bid'ah. Apa sebabnya? Khawatir berkurang pendapatan. Ada yang tidak mau menjelaskan ketaatan dan bahaya maksiat. Khawatir apa? Berkurangnya pujian. Khawatir berkurangnya simpati manusia. Ya. Ada yang mau apa namanya tuh di negara kita misalnya yang apa tontonan isinya apa maksiat isinya, mana pada diem tuh, ya nggak ada yang berkomentar. Bisa jadi ini nih sebabnya, khawatir nanti ya ada apa namanya pihak lain yang akhirnya bagaimana gak suka, benci dan menurunkan yang biasa mereka dapatkan. Bahaya ini, ya punya ilmu tapi tidak mau menjelaskan kebenaran, malah yang ada ditutup-tutupi demi kepentingan dunia. Yang terbaru sekarang apa yang terbaru? Wacana kata-kata kafir diajak untuk diganti saja dengan kata-kata non muslim. Ya. Apa sebabnya? Mereka punya banyak alasan tuh. Di antara alasannya apa? Karena kata-kata kafir ini menyakitkan hati. Menyakitkan. Jadi ada orang yang berjuang menjaga hati manusia begitu. Daripada berjuang ya apa? Menegakkan tauhid dalam rangka menjaga kebesaran nama Allah. Ya. Jadi ada orang yang bagaimana dia perjuangannya bagaimana? Ini nih, menjaga hati orang menjadi musuh Allah. Sampai akhirnya perjuangannya ganti, jangan pakai kata-kata kafir, kata saja dengan non muslim. Ini nih, hati-hati. Ya. Vonis kafir, status kafir itu bagian dari hukum Allah. Allah yang menurunkan ya penjelasan tentang masalah ini. Maka tugas kita sami'na wa ata'na. Jadi ada kepentingan ini sesuatu di balik ini nih. Ada proyek mungkin nih yang sedang digagas. Kalau berhasil mungkin dia berhasil dapat apa namanya pun dunia. Ya. Dia mengatakan bahwa Nabi pun di Madinah tidak pernah apa namanya itu mengatakan kafir-kafir, gak pernah. Kata orang tersebut. Jawab, pernah nggak Nabi di Madinah? Bukan pernah lagi, banyak. Ya, Nabi jelaskan tuh. Kalau mau itu kafir ya kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin terus fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir ya dari kalangan ahlul kitab dan orang musyrik tempatnya neraka jahanam. Allah jelaskan tuh. Ya, maka Nabi juga menjelaskan kepada umatnya, kepada para sahabat. Kalau memang harus sahabat seterusnya begitu ya jelaskan. Nabi jelaskan, enggak ditutup-tutupi. Ya, maka kalau kita paham telah datang dalilnya golongan itu kafir, katakan kafir dan pada tempatnya mengatakannya. Ya. Seperti di majelis ya, menjelaskan tentang apa namanya ini status ya, menjelaskan tentang apa namanya konsekuensi dari perbuatan, ada dalilnya, jelaskan dia kafir, mukmin ya mukmin. Ya, jelaskan. Tapi pada tempatnya. Adapun ketika muamalah atau membeli nasi uduk, penjualnya misalnya ya yang apa namanya bukan muslim, nggak usah tuh apa. Fir berapa harganya fir? Jangan begitu. Tapi kan kaum muslimin nggak seperti itu, ya. Ada nggak tuh misalnya beli emas, ya fulanah tuh yang apa namanya yang jual bukan apa nggak beragama Islam. Ada nggak misalnya firoh berapa nih firoh ini? Gak gitu-gitu amat kali, ya nggak?
Enggak. Ini sampai ada usulan diganti. Apa kasusnya apa? Enggak ada orang Islam ketika datang ke warung misalnya, "Fir, berapa harganya?" Enggak gitu. Ya. Tetap bagus kaum muslimin, ya enggak? "Oh, berapa harganya?" "Oh," gitu enggak? "Ci, berapa, Ci?" Gitu kita. Kalau misalnya ada orang Islam datang ke warung, "Fir, berapa, Fir?" Baru mungkin, ya enggak? Ini enggak ada masalah sebetulnya. Oh, nampaknya usulan begitu pengalaman dia dikafir-kafirkan sama orang lain. Jadi mau merubah sesuatu gara-gara apa? Pengalaman dirinya barangkali. Ini penyakit sejak zaman dahulu nih, seperti ini nih. Ketika ada yang berjihad misalnya, ya, jihadnya salah, ya, salah tempat, salah aturan, Quran yang mulai dirubah. Di apa? Kata-kata jihad dimaknai dengan makna yang sangat jauh. Nih. Jadi sekarang muncul lagi nih. Dia punya pengalaman, dikafirkan oleh orang lain mungkin. Akhirnya bagaimana? Dah, diganti dengan kata yang lain. Non-muslim misalnya. Terus saya cari alasan. Apa diantaranya? Nabi Muhammad di Madinah gak pernah nyebut kafir. Jawab. Nabi Muhammad pernah nyebut kafir di Madinah? Nyebut pada tempatnya. Nabi sebutkan. Apa diantaranya? Ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat membawa jenazah seorang dari Ansor. Baca Ansor sudah di mana Ansor? Sudah di mana Ansor? Sudah di Madinah berarti. Ya enggak? Sudah di Madinah. Ya. Dibawa tuh ke pemakaman. Ketika sudah nyampe di pemakaman, ternyata belum beres digali. Ya, belum digali itu tanah. Nah, sambil menunggu, Nabi duduk dengan para sahabat, Nabi jelaskan sesuatu, ya. Para sahabat duduk mendengarkan. Bagaimana mendengarkannya? Seakan-akan burung berada di atas kepalaku. Dia mendengarkan dengan khusyuk. Apa yang Nabi jelaskan? Tentang perjalanan ruh. Ketika sudah dicabut, berpisah dari jasadnya. Kemana tuh? Tembus ke langit orang beriman, kata Nabi. Kalau orang beriman, bagaimana kalau sudah dicabut? Tembus ke langit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di yang ketujuh ada perintah dari Allah agar catatan amal hamba ini ya disimpan di Illiyin dan kembalikan ruhnya ke jasadnya di bumi. Nah, dijelaskan tuh sampai beres. Setelah itu Nabi sebutkan golongan lainnya. Apa kata Nabi? Wa ammal kafir. Adapun orang kafir, Nabi jelaskan. Gak ada para sahabat misalnya, "Ya Rasulullah, non-muslim kali, non-muslim." Kayak gitu. "Ya Rasulullah, gue muslim." Enggak. Wa amal kafir. Jelas. Ketika dicabut bagaimana? Gak mau keluar, bersembunyi. Ya, gak mau keluar tuh. Akhirnya bagaimana? Dicabut secara paksa. Seakan-akan apa? Ya, besi yang bercabang diambil, dicabut dari wol yang basah. Susah dicabutnya. Kemudian diangkat ke atas. Di langit pertama sudah ditolak, gak dibukakan pintu langit. Maka ada perintah dari Allah, ya amal hamba ini disimpan di sijin, di bumi yang paling bawah, dan lemparkan, tuh lempar, bukan dikembalikan, lemparkan nih kembali ke jasadnya, dilemparkan. Wa amal kafir kata Nabi. Ya, coba yang lainnya apa lagi? Apa kata Nabi? Bersegeralah beramal soleh sebelum datangnya fitnah yang dahsyatnya keadaannya seperti potongan malam. Bagaimana keadaannya? Seseorang di pagi hari mukmin, sorenya sudah kafir kata Nabi. Ya, gak begini bahasanya. Di pagi hari mukmin, sorenya non muslim, gak gitu. Kafir kata Nabi. Atau di sore hari mukmin, pagi harinya sudah kafir. Nabi sebutkan kafir. Ya, kenapa? Pada tempatnya. Adapun bisa bertemu dengan orang kafir misalnya mendakwahinya, lain lagi bahasanya. Likuli maqolin maqomun, walikuli maqomin maqolun. Tiap tempat ada bahasanya, tiap bahasa ada tempatnya. Pamannya ketika mau meninggal dunia, Nabi ajak masuk Islam. Nabi ajak mengucapkan la ilaha illallah. Gimana bahasanya? Ya ammi wahai pamanku. Itu bahasanya. Enggak, hai kafir. Enggak gitu.
Enggak, lain lagi. Ya. Jadi istilah ini harus dipertahankan, per tempatnya dipakai. Jangan dikaburkan demi dunia. Ya, demi dapat pujian dari orang-orang itu tuh. Apalagi yang lain? Coba. Ucapan Nabi kafir, kata Nabi. Apa? Yang lain. La yarithul muslim al kafir wal kafir al muslim. Seorang muslim tidak berhak mewarisi harta orang kafir, kata Nabi. Sebagaimana orang kafir juga tidak bisa mewarisi harta orang muslim. Kafir itu, kata Nabi. Ayo, mau apa lagi? Ya. Jadi alasan bisa dibuat tuh oleh mereka. Tapi kalau kita punya ilmu, insya Allah kita tegar, ya, tidak akan terbawa, terpedaya oleh mereka yang apa namanya tuh, ya, yang punya propaganda ingin menghancurkan Islam dari dalam. Wa'iyadzubillah. Ya, maka ini ya menjadi apa pelajaran buat kita. Jangan sampai kita termasuk hamba yang merugi, makhluk yang dikutuk oleh Allah karena menyembunyikan kebenaran. Jadi kalau kita tahu dalilnya, tahu ilmunya, sampaikan. Sampaikan. Ya, ditanya, sampaikan. Karena ditanya kemudian disembunyikan, maka nanti ancamannya bagaimana? Ya, akan dilijam, akan apa dicambuk dengan cambukan dari api neraka pada hari kiamat nanti. Ya. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Kalian jangan jual, jangan tukar ya ayat-ayatku dengan harga yang murah. Maksudnya apa tadi? Dengan dunia. Maka semahal apapun, ya setinggi apapun itu harga, kalau apa namanya dia apa tukar dengan apa namanya tuh, ya dengan kekufuran, iman dia tukar dengan kekufuran, maka akan membuat dirinya celaka di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi ini ya yang harus kita pahami ya di antara faidah-faidah yang ada dalam ayat ini. Ya, maka banyak sekali ini ya penyimpangan, kesyirikan, kekufuran di negeri kita susah ya, masih terus menyebar, terus apa namanya itu bertahan karena banyaknya orang punya ilmu tidak mau jujur, tidak mau atau tidak berani menyampaikan kebenaran kepada umat. Kenapa? Takut berkurang, takut ada ya yang berkurang dari dunianya. Ya, ini dulu yang bisa disampaikan. Yang punya pertanyaan disiapkan. Insya Allah kalau mudah pertanyaannya nanti kita sama-sama jawab setelah azan sholat isya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Silakan dibawa ke depan. Silakan. Ya. Makan ikan ya. Bagaimana hukumnya makan ikan kemudian setelah itu ayam. Jadi dalam satu kesempatan makanan itu ada dua, ada ikan sama ayam. Tidak ada larangan. Apa hadisnya? Coba sebutkan. Belum tahu. Allah alam. Belum tahu. Ya, hukum asal makanan, hukum asal apa? Hukum asalnya apa? Halal. Ya, halal. Sampai nanti datang dalil yang menjelaskan ya tentang larangan. Allah alam. Ya, sampai saat ini ana belum dapat tentang itu. Ya. Kalau misalnya ada tercatat misalnya bisa diperlihatkan. Kalau berbahasa Arab kita cek nanti. Ya. Ya, kenapa? Alasannya kenapa katanya dilarang? Beda alam. Nah, kalau beda alam kenapa? Ya, belum tahu, Allah alam. Sempat dulu pertama dengan apa namanya? Dengan dokter, ya, dokter di Sukabumi
sambil makan begitu, sambil makan gitu ya. Kemudian ditanya, jadi pernyataan begini pernah terdengar juga, pernah ditanyakan juga ke dokter di sana di Sukabumi, ya, apa benar larangan dalam saat apa namanya sekali makan itu ada dua, yang satu laut, yang satu darat, nggak boleh. Sampai dokter juga nggak punya data begitu tentang apa ada sisi penyakitnya, nggak tahu dokter juga. Allahu a'lam, ya. Nanti dari mana ini? Kalau dokternya sudah ngaji juga, beliau sudah ngaji juga. Yang beliau tahu ini datang dari Yahudi, yang beliau tahu tuh, ya, begitu kata beliau. Tapi nanti cek lagi, nggak tahu. Kalau memang benar ada dalilnya, larangan menggabungkan dua, ya, yang apa namanya beda alam, ya kita ikuti. Kalau memang ada hadisnya, sahih misalnya, kita ikuti. Tapi kalau belum ada, ya, hukum asalnya halal. Ya, nanti dibantu dicarikan di mana itu. Tuh. Yang lain, bawa sini kertasnya kalau ada. Assalamualaikum. Ya, gimana? Ya. Huruf apa? Ro. Terus? Ya begitu pelafalannya yang benar. Allah. Ya. Tafkhim begitu. Allah. Ya. Kalau Allah itu nanti malah apa? Ya. Orang di luar Islam apa? Non muslim atau kafir? Dua-duanya sama. Gitu. Allah gitu. Ya. Allah yang benar. Kan begitu. Al-qiraah sunnah mutaba'ah. Jadi bacaan itu sunnah yang ada terus menerus begitu. Sunnah mutaba'ah. Jadi guru kita sebelumnya seperti itu yang diajarkan, maka begitulah pelafalannya yang benar. Maka coba lihat para masyayikh, ya, yang mereka punya sanad sampai ke atas. Bagaimana pas menyebut Allah? Allah bukan misalnya Allah, enggak gitu. Ya. Ya kita jelaskan bahwa ya dalam apa namanya pelafalan ini kita harus ikuti lahjah orang Arab begitu, ya. Dan ada apa namanya ilmu tajwid, ya kan? Gitu. Begitu pelafalannya Allah, ya. Ya. Bagaimana menurut Ustaz dalam hubungan dengan istri, mendingan 1 kali atau 2 kali dalam sehari, tapi rutin tiap hari? Ya sesuai dengan kebutuhan. Ya, kemampuan orang beda-beda. Ya, kemampuan orang beda-beda. Ya. Tidak ada apa namanya di sini. Ya. Dalil yang menjelaskan secara ta'yin penentuan sehari cukup sekali saja. Enggak ada. Ya? Enggak ada. Kalau mampu, ya, lebih dari sekali silahkan. Ya. Rasulullah dalam satu malam semuanya pernah, ya, bahkan setelah itu Nabi mandi dengan istri yang lainnya, mandi lagi dengan istri yang lainnya dalam satu malam, mampu. Nabi punya kekuatan 10 laki-laki, ya. Tapi kalau nggak mampu jangan dipaksakan. Ya, tapi ini jelasin masalah ini. Ya, saya seorang karyawan dan ada simpanan wajib yang harus dibayar, yaitu jaminan hari tua yang hanya bisa diambil ketika sudah pensiun atau berhenti bekerja. Ketika sekarang simpanan tersebut sekarang sudah mencapai nisab, apakah wajib dibayar zakatnya? Iya. Kalau memang itu uang kita, ya, dan kemudian
apa namanya sudah diperkirakan bisa kita miliki, maka dihitung, tetap dihitung. Contoh uang kita misalnya 40 juta, ya sampai nisab itu harus 50 juta. Ada sebetulnya 40 juta, 10 juta tapi di orang lain, ya. Tapi nanti bayarnya setelah beberapa bulan, setelah beberapa ini. Tapi ada kemungkinan bisa kembali, tetap dihitung itu, tetap dihitung, ya. Terus bagaimana nanti ketika diambil ternyata ada bunganya? Nah, bunganya jangan dipakai oleh kepentingan pribadi. Ya, fokus kita mengambil uang milik kita saja. Ya. Ya, kalau seseorang imam masjid dapat gaji dari masjid yang dia menjadi imam di masjid tersebut, apakah dia termasuk menjual ayat Allah dengan harga yang murah? Nanti ini dijelaskan insya Allah. Ya, karena di antara ulama ada yang menjelaskan jangan menjual ayat Allah dengan harga murah. Itu di antaranya apa? Kalau beramal soleh harus gratis. Kalau menjelaskan ilmu harus gratis. Sebagaimana kamu mempelajarinya gratis, maka sampaikan gratis juga. Ada. Tapi orang alim itu kafir, nanti ada penjelasannya di sini. Ya. Apa hukumnya mengambil upah dari ilmu yang kita ajarkan? Ada perinciannya. Ada perinciannya. Ya. Mau bersabar nanti jawabannya atau mau sekarang langsung? Ustaz, keburu meninggal nih. Mau sekarang langsung? Tapi secara singkat saja. Beliau memberikan apa namanya? Perincian. Kalau dia sudah dapat gaji dari pemerintah, sudah ada misalnya dari negara, maka boleh diambil dari Baitul Mal. Maka kalau sudah dapat gaji seperti itu, tidak boleh lagi ngambil dari manusia. Ya, tapi kalau misalnya tidak ada, ya tidak ada gaji tetap dari pemerintah, ya, kemudian dia apa namanya itu korbankan waktunya untuk menjelaskan ilmu, nggak sempat bekerja, ya, dan tidak ada gaji dari pemerintah, maka dibolehkan mengambil upah. Ada perinciannya, ya. Maka di sini lihat imam. Kalau imam sudah dapat gaji dari negara, jangan ngambil lagi. Dari siapapun juga jangan. Ya, misalnya antum ya, imam. Ya, di mana? Masjidil Haram misalnya. Itu dari Saudi sudah dapat tuh. Ya, 100 juta per bulan sudah ada. Maka nggak boleh lagi ya ngambil misalnya mengajarkan apa? Jangan, sudah dari negara ditanggung. Ya. Tapi kalau nggak ada yang memperhatikan antum, ya, antum korbankan waktu antum untuk mengajarkan ilmu. Gitu ya. Maka di sini ada kebolehan. Ya. Nanti kita perluas penjelasan ini di kesempatan yang akan datang insya Allah. Ustaz, lebih afdol ikut baca doa dengan imam atau kita baca doa sendiri? Ikut baca doa dengan imam. Jadi imam berdoa, kita berdoa begitu. Mengaminkan mungkin maksudnya. Gitu ya mungkin maksudnya. Dilihat. Kalau di tempat atau pada waktu di situ memang disyariatkan untuk kita aminkan, aminkan. Tapi pada tempat tertentu, ya, utamanya masing-masing. Ya. Apa di antara contohnya? Imam berdoa, kita mengaminkan. Apa contohnya? Ketika khutbah Jumat, imam berdoa minta turun hujan, aminkan. Ya. Kapan lagi? Ketika setelah sholat istisqa, sholat minta hujan, imam berdoa, diaminkan oleh makmum. Ada tuh. Tapi setelah sholat fardu, bagaimana sunahnya? Zikir. Kemudian bagaimana kalau mau berdoa? Berdoa, tapi masing-masing. Dan jangan jadi kebiasaan. Ya, sampai diyakini adanya sunnah baca doa setelah habis sholat fardu. Nggak ada. Yang dianjurkan zikir. Adapun doa, tempatkan yang terbaik sebelum salam atau ketika sujud dalam sholat. Adapun membiasakan setiap sholat pasti ada doanya. Habis sholat terus berdoa. Ya, para ulama banyak yang mengkritik kegiatan ini karena khawatir dianggap sunnah begitu. Ya, karena yang disunahkan bukan berdoa tapi apa? Berzikir. Ya. Apa hukumnya menggunakan kawat gigi yang fungsinya untuk merapikan gigi?
Dilihat. Kalau memang giginya bermasalah, gak seperti standarnya gigi yang lain, sampai akhirnya banyak ejekan dari teman-temannya, gitu ya, dibully terus, maka boleh pakai kaut gigi. Ya, namanya dalam rangka apa? Berobat, min babit tadawi, berobat dibolehkan. Tapi kalau misalnya giginya sudah apa namanya, ya standar, gak ada masalah, gak ada apa namanya tuh ejekan, ya, maka tidak boleh pakai kaut gigi. Ya. Tapi kalau giginya seperti tadi, nggak seperti umumnya manusia, ya, agak maju ke depan begitu, mengganggu ketika makan, boleh, silahkan berobat, termasuk berobat. Ya. Sudah. Apakah ada dalil yang menjelaskan tentang orang yang berkeyakinan bahwa jika tidak makan nasi ketika sudah ditawarin atau kopi nanti kecelakaan? Ya, ini keyakinan termasuk apa nanti? Piaro. Ya. Ini baru dengar nih sekarang nih, baru dengar. Seumur umur baru sekarang ini. 37 tahun baru dengar sekarang ada seperti ini keyakinan ini. Kalau dikasih nasi menolak, kecelakaan nanti. Makanya hati-hati antum. Ya, kita harus makan berarti. Ya. Tiaroh ini nggak ada. Ya, ada yang pernah dengar dari ada nggak? Beritahu. Ya. Ustaz, ngopi Ustaz. Waduh, repot nih, kecelakaan nih kalau nggak diminum. Gimana kalau nggak suka dengan kopi, ya nggak? Sukanya susu. Ya, ini tawarin kopi. Waduh, repot juga nih. Ya, akhirnya bagaimana? Ya sudah terpaksa diminum gitu. Enggak, belum ada tuh dalilnya. Jangan tiaroh nih. Ini yang bisa menghalangi orang apa tuh? Nanti di akhirat masuk surga tanpa hisab. Nggak bisa, nanti harus dihisab dulu nih. Tiaroh. Ana pernah dengar, ya, sholat kalau sendirian di shaf kedua itu tidak sah. Harus ambil satu orang dari shaf ke satu. Sholatnya tidak benar, tidak sah, tidak sempurna kalau di shaf yang pertama masih ada ruang, tapi ingin sendirian terus di belakang. Ini yang bermasalah. Adapun kalau misalnya semuanya sudah apa tuh? Ya, shaf pertama sudah rapat, ya. Kemudian dia datang terlambat, pas ada di shaf yang kedua, sudah di shaf yang kedua saja. Tidak usah menarik orang dari depan ke belakang, jangan. Kenapa? Kasihan, orang sudah di tempat yang utama, ditarik ke tempat yang tidak utama. Ini sudah ditarik ke belakang, dia yang maju. Gimana? Gak emosi ya? Habis sholat digaplok kali. Enak aja, saya sudah di depan, di belakang, dianya ke depan, begitu. Udah jangan. Ya, kalau sudah di depan sudah rapat, nggak bisa lagi, ya sudah. Kalau mau, kalau berani, maju ke depan, dekat imam. Berani nggak? Kalau mau begitu tuh. Nah, kalau misalnya ya banyak pertimbangan, belum bisa, tidak apa-apa. Ya, sendirian di belakang. Kenapa? Tidak ada lagi itu mau maju ke depan. Jadi kata para ulama, kalau ditarik ke belakang, kasihan orang. So, di tempat yang utama, jadi apa? Di tempat yang nggak utama. Terus di depan jadi bolong akhirnya, gara-gara kita menarik. Ya, jadi tidak ada sholat bagi orang sendirian. Ya, itu maksudnya apa? Di soft, dia mana di tempat depannya masih ada ruang untuk dia maju, tapi nggak mau. Ya, masih ada ruang, tapi bagaimana dia sendiri di belakang tuh, sendirian. Ini yang bermasalah sholatnya. Ya, semuanya sudah dijawab, alhamdulillah. Ya, jadi tadi jawabannya yang masih kurang, ya nanti kita lengkapi di pertemuan berikutnya, insya Allah. Di antaranya nanti kita akan membahas beberapa kasus, beberapa masalah, di antaranya mengajarkan ilmu Al-Quran, terus ngambil upah, boleh atau tidak? Ya, mengajarkan ilmu Al-Quran atau ilmu yang lain, terus kita ambil upahnya, boleh atau tidak? Itu yang pertama. Yang lainnya apa? Meruqyah. Meruqyah. Ya, terus kita dikasih, boleh itu diambil. Ya. Terus yang lainnya apa? Ada yang meninggal dunia.
selama sepekan di kuburan, ngaji, terus dapat tuh sesuatu, gitu ya? Boleh atau tidak? Nah, ini insya Allah kita akan jawab insya Allah di pertemuan pekan depan, insya Allah. Allah a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.